Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ali. Saya dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Haloleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang komponen kurikulum. Jadi, komponen kurikulum ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua isi, yang ketiga metode, dan yang keempat evaluasi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan pada komponen isi dan juga komponen metode. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum ini adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran atau peserta didik dalam hal ini dalam satu periode jenjang pendidikan. Selain itu, kurikulum juga memiliki tujuan utama yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak nanti. Langsung saja masuk pada komponen isi kurikulum. Jadi, isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Jadi, dalam hal ini untuk SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu kurikulumnya masing-masing dibuat dengan beda-beda. Kemudian, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau konten yang dibakukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu, perencana kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam isi atau materi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebermaknaan atau signifikasi. Yang kedua yaitu manfaat atau kegunaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, pengembangan manusia. Mungkin itu saja, hanya 3. Kemudian materi pembelajarannya juga disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama yaitu fakta, di mana sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Kemudian yang kedua konsep, kemudian yang ketiga teori, yang keempat generalisasi, yang kelima prinsip, yang keenam prosedur, yang ketujuh hukum, dan yang ke-8 istilah. Selanjutnya yang ke-9 yaitu contoh atau ilustrasi, yang ke-10 definisi, dan yang ke-11 postulat. Di mana postulat ini yaitu anggapan dasar. Kemudian yang berikutnya yaitu komponen metode atau strategi kurikulum. Jadi strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah optimal. Dalam suatu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode, karena strategi menunjuk pada a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa jadi satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Misalnya, untuk melaksanakan strategi ekspositori bisa digunakan metode ceramah sekaligus metode tanya jawab, atau bahkan diskusi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia termasuk menggunakan media pembelajaran. Istilah lain juga memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan atau approach. Sebenarnya, pendekatan berbeda dengan strategi maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran.
masuk pada strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi expository, yang kedua strategi discovery, yang ketiga strategi group, dan yang keempat strategi individual. Jadi strategi expository yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Sedangkan strategi discovery adalah strategi mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya dikemukakan sendiri. Kemudian strategi grup adalah bentuk strategi yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan tersedia. Misalnya siswa itu mencari dari buku pelajaran ataupun melalui internet. Kemudian yang terakhir yaitu strategi individual, yaitu pelatihan yang bersifat individual karena pertimbangan adanya perbedaan-perbedaan di antara para peserta didik. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.